Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar bersama kembali di tema 6 subtematika pembelajaran yang ke-6. Mupel yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut: Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDB. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan ke materi. Ayo membaca. Sebelumnya, kita membaca untuk menemukan informasi, yaitu informasi setelah kita membaca judul dan informasi setelah kita membaca teks secara keseluruhan. Mari kita belajar dan kalian simak bersama-sama. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga, ya, oleh Gentur Rahma Indriadi, tanggal 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo di Bayuda Adigraha Rabu 4 Februari 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak atau WP baik perorangan maupun instansi dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan, 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat, namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkomimda, Sedda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Nah, itulah tadi adalah bacaan. Setelah itu, ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Siapkan buku tulis kalian dan kemudian kalian bisa menuliskan informasinya setelah membaca judul dan setelah membaca teks secara keseluruhan. Nah, berikut saya berikan contohnya. Ya, informasi yang didapat dari judul bacaan, yaitu informasi yang saya dapat saat membaca judul adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Kemudian informasi yang didapat setelah membaca teks, yaitu informasi yang saya dapat setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak
teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Nah, jadi kesimpulannya adalah judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Itulah tadi ya, mencari informasi setelah membaca judul dan setelah membaca teks secara keseluruhan. Kita lanjutkan. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, contohnya selalu menjaga kebersihan diri sendiri, rajin berolahraga, belajar dengan rajin dan tekun, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, dan kemudian tanggung jawab kepada keluarga, contohnya menaati tata tertib di rumah, menjaga kerukunan menjaga kerukunan antar sesama anggota keluarga, selalu berbakti kepada orang tua, menjaga nama baik keluarga. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, contohnya menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, menaati semua peraturan yang berlaku di masyarakat, saling menghargai dan menghormati sesama tetangga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya mengharumkan nama baik bangsa Indonesia, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam, membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, tanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, memberikan kebebasan menjalankan ibadah bagi pemeluk agama lain. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Nah, untuk menjawab soal-soal atau pertanyaan tersebut, ya Pak Guru berikan contoh sebagai berikut. Iya, saya bisa membuat reklame. Saya akan memilih salah satu media reklame sebagai contoh poster. Lalu saya akan menyiapkan alat dan bahan. Saya akan menentukan rancangan membuat poster. Selanjutnya saya akan membuat poster. Saya ingat tentang pengertian reklame. Reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dilihat dari pemasangannya, ada reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di tempat yang strategis yang bisa dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui orang. Misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, kita lanjutkan, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa yang ada di benak kalian?
Nah, gambar itu berupa apa? Berupa reklame jenisnya apa? Coba kalian amati. Iya, gambar tersebut adalah reklame jenis poster yang berisi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita lanjutkan. Ayo belajar. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dibuat di atas kertas berukuran besar atau kecil dan biasanya dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada masyarakat. Berikut ciri-ciri poster. Poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif atau mengajak. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jenis-jenis poster. Poster niaga adalah poster yang berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster kegiatan adalah poster yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Poster pendidikan adalah poster yang berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan. Poster layanan masyarakat adalah poster yang berisi mengenai sosialisasi program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama, judul. Judul harus singkat, padat, jelas, dan mencakup keseluruhan isi poster. 2. Informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga efektif dan efisien. Yang ketiga, gambar. Gambar poster dibuat lebih menarik. Selain itu juga memperjelas isi poster. Yang keempat, sumber. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber, misalkan dari buku ataupun internet. Kita lanjutkan. Langkah-langkah membuat poster. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Yang ketiga, sempurnakanlah sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Yang keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Yang kelima, warnai gambar poster sehingga menarik ya. Nah, berikut adalah agar lebih jelas kalian bisa simak langkahnya satu persatu. Ya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Yang ketiga, sempurnakanlah sketsa gambar dengan menebalkan garis menguatkan, spidol atau krayon. Yang keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Yang kelima, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Nah, itulah tadi adalah langkah-langkah untuk membuat poster. Kita lanjutkan. Nah, ayo berkreasi. Kalian bisa membuat poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah tema pada buku siswa, kemudian kalian membuat. Ya, buatlah pada selembar kertas lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu untuk dinilai. Nah, kalian bisa membuatkan poster ya. Kemudian kalian bisa mengirimkannya melalui grup kelas kalian agar dinilai oleh bapak atau ibu guru kalian. Ya, silahkan mencoba. Kita lanjutkan. Ayo renungkan. Coba renungkan tentang dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab? Apa pula akibat jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan hasil renunganmu dalam kolom berikut. Ya, kalian dapat menuliskannya pada buku tulis kalian. Kita lanjutkan. Ya, kerjasama dengan orang tua. Apakah keluargamu termasuk keluarga sejahtera? Bagaimana keadaan keluarga sejahtera menurutmu? Apakah sikap tanggung jawab mempengaruhi kesejahteraan keluargamu? Coba diskusikan dengan orang tuamu, kemudian tulis hasil diskusi pada kolom yang telah tersedia. Tentunya kalian bisa menuliskannya dalam buku tulis kalian. Ya, jangan lupa kirimkan tugas hasil diskusimu kepada bapak atau ibu guru kalian agar dinilai. Ya, tetap semangat belajar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.